standar laboratorium medik yang digunakan secara internasional yaitu ISO 15189 ternyata sudah punya perjalanan yang panjang. Nah, perjalanan yang panjangnya itu seperti apa sih? Yuk kita lihat milestone-nya. Jadi ternyata dulu sebelum ada ISO 15189, ternyata laboratorium medik itu mengacu pada ISO IC 17025, di mana ISO IC 17025 ini merupakan standar internasional yang digunakan untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Lalu orang-orang yang ahli di bidangnya nih, orang-orang ISO ini berpikir, kayaknya nggak cocok deh kalau lab medik itu terus-terusan pakai ISO IC 17025. Karena apa? Karena lab medik itu punya karakteristik khusus. Misalnya mereka membicarakan mengenai pasien, hasil diagnostik, dan juga tanggung jawab klinis, dan juga lain-lainnya ada beberapa yang berbeda gitu. Nah, karena itu lahirlah ISO 15189 pada tahun 2003. Ini merupakan edisi pertama. ISO 15189 versi pertama ini merupakan tonggak yang penting karena untuk pertama kalinya adanya standar internasional yang menggabungkan antara persyaratan teknis dan juga persyaratan mutu di bidang teknis. ISO itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan market, yang pasti juga kita melihat perkembangan zaman. Nah, di tahun 2007 muncullah ISO 15189 versi kedua, yaitu versi ini direvisi untuk memperjelas peran lab dalam memastikan mutu hasil pemeriksaan dan juga komunikasi dengan klinisi. Seperti itu. Tapi ternyata Indonesia itu telat mengadopsinya. Jadi ISO-nya itu sudah lahir di 2007 sedangkan baru diadopsi di Indonesia 2009. Oleh karena itu makanya kalau di Indonesia namanya SNI ISO 15189 2009. Nah, kemudian di tahun 2012 muncullah revisi yaitu ISO 15189 2012. Di mana ini tuh terdapat revisi besar-besaran, yaitu fokusnya adalah penerapan sistem manajemen mutu khusus di laboratorium medik, kemudian juga keterlibatan SDM yang kompeten dan juga peningkatan pelayanan terhadap pasien. Setelah melalui perjalanan panjang yaitu selama 10 tahun dari 2012 ke 2022 muncullah ISO 15189 2022. Lalu apa bedanya ISO 15189 versi 2022 dengan versi 2012? Kita lanjut part 2 ya.